Ya, kembali lagi di persiapan gratis UKM PPD masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan belajar mengenai sindrom koroner akut. Bagaimana awal mulanya bisa terjadi sindrom koroner akut? Oke. Jadi di pembuluh darah koroner ya. Ya, jadi normalnya arteri koroner itu seperti ini. Kalau kita potong secara cross seksional ya, akan penampangnya seperti ini ya. Yang bagian tengah itu adalah lumen ya, yang kosong, tempat darah mengalir. Lalu yang merah muda ini yang tipis adalah tunica intima. Lalu merah yang lebih tua ini tunica media, dan merah yang paling luar ini tunica adventitia. Nah, kalau kita potong secara longitudinal seperti ini ya, jadi darah mengalir di bagian lumennya. Nah, pada pasien yang mengalami adanya plak ya, itu akan seperti ini teman-teman. Jadi aliran darahnya ini abnormal. Jadi semakin sedikit yang ke bagian distal, sehingga otot-otot jantung mengalami iskemia ya, darah yang didapatkan berkurang. Nah, pada keadaan banyaknya plak inilah yang sampai bisa membuat iskemia menetap ini, yang bisa menyebabkan unstable angina atau NSTMI, non-ST elevation myocard infarct. Ya. Kalau unstable angina itu hanya bentuknya nyeri dada yang menetap karena kurang darah yang mengalir ke otot-otot, sementara kalau NSTMI ini sudah ada infarknya, jadi sudah ada jaringan otot yang mati. Nah, kalau tertutup secara total itu bagaimana mekanismenya? Ya, jadi awalnya itu plaknya ini ruptur, kemudian dari ruptur ini kan terekspos nih bagian lemak dari plaknya ya, bagian dari endotelnya, sehingga memicu adanya penggumpalan darah membentuk trombus ya, prosesnya disebut trombosis. Nah, trombus ini menghalangi aliran darah yang tadinya sudah sempit oleh plak ya, sehingga aliran darah tertutup secara total ya. Nah, itulah yang disebut total oklusi, menyebabkan STEMI, ST elevation myocard infarction. Nah, faktor risikonya untuk sindrom koroner akut apa? Pertama, laki-laki, lalu punya riwayat penyakit arteriosklerosis lainnya selain di koroner, seperti misalkan ada arteriosklerosis di arteri perifer ya, ada PAD, atau ada arteriosklerosis di karotis, atau malah punya riwayat stroke iskemik juga. Atau memang sudah punya penyakit jantung koroner sebelumnya ya, atau pernah melakukan CABG atau PCI. Terus faktor risiko yang lain, usia, hipertensi, merokok, dislipidemi, diabetes mellitus, dan riwayat penyakit jantung koroner dini dalam keluarga. Oke, sekarang kita lihat pembagiannya berdasarkan berbagai macam kategori ya. Jadi ada yang tanpa gejala atau gejala ringan ya. Ini biasanya pasien nggak sadar nih kalau dia mengalami infark miokard, bisa dikiranya sakit mah ya, atau sakit-sakit nyeri dada biasa karena aktivitas. Terus bisa nyeri keluhannya memberat ya, terus menetap, bisa sampai ada gangguan hemodinamik ya, syok kardiogenik, gagal jantung akut, hingga sampai henti jantung. Nah, temuan EKG-nya juga bervariasi. Kalau dia gejalanya ringan, normal EKG-nya. Tapi kalau mulai ada gejala memberat, bisa ditemukan ST depresi, bisa ST elevasi, atau aritmia maligna. Nah, kalau udah aritmia maligna ini, jantung udah bisa jadi sudah berhenti atau kemampuan pompanya berkurang, maka bisa menyebabkan henti jantung. Nah, untuk diagnosis kerjanya bisa sindrom koroner akut ya, yang NEST ya, non-ST elevasi, atau udah yang ST elevasi. Oke, nah kita juga bisa melihat nih ada yang HSCT-nya ya, jadi high sensitivity cardiac troponin itu meningkat, bisa juga naik turun. Kalau tidak meningkat, kita bisa masukkan ke unstable angina pectoris. Tapi kalau dia naik turun, bisa ke NSTEMI ataupun STEMI, tergantung dari gambaran EKG-nya. Oke, nah kalau EKG pada STEMI itu seperti ini ya. Jadi ada kriterianya ya. Jadi ada ST elevasi pada titik J ya. J point yang ini nih, J point pada dua sadapan yang berdekatan ya. Dengan penambahan lebih sama dengan 1 mm. Jadi elevasinya lebih atau sama dengan 1 mm kecuali pada sadapan V2 sampai V3. Kalau V2 sampai V3 itu seperti ini ya, kalau lo di atas 40 tahun, yang 40 tahun ke atas itu 2 mm ke atas. Ya, baru dikatakan elevasi untuk V2 V3. Kalau di bawah 40 tahun itu lebih atau sama dengan 2,5 mm. Kalau pada wanita di usia berapapun lebih dari atau sama dengan 1,5 mm. Nah, di STEMI itu ada yang disebut dengan evolusi dari EKG ya. Jadi awalnya normal, kemudian pada saat terjadi STEMI ada ST elevasi ya, lalu muncul adanya Q wave ya,
gelombang R-nya mulai mendek ya, lalu terjadi T inversi, Q wave-nya makin dalam ya pada hari ke-1 dan ke-2, lalu beberapa hari kemudian T-nya masih inversi, ST-nya sudah mulai normal ya. Lalu beberapa minggu kemudian ST dan T-nya udah normal tapi ada Q wave-nya yang masih persisten ya. Nah, inilah kenapa kalau kita ragu juga apakah pasien STEMI atau tidak, bisa kita lakukan EKG serial, kita melihat apakah ada evolusi atau tidak. Apakah terbentuk adanya T inversi ataupun adanya Q wave ya. Nah, kalau NSTEMI atau UAP itu bisa ditemukan depresi pada ST segmen ya, lebih dari atau sama dengan 0,5 mm pada dua sadapan yang berdekatan atau T inversi lebih dari 1 mm di dua sadapan yang berdekatan. Ya, jadi teman-teman memang untuk kita mendiagnosis itu harus di dua sadapan yang berdekatan minimal ya. Jadi kalau satu lead saja itu kita belum bisa katakan sebagai STEMI ataupun NSTEMI UAP. Nah, tapi untuk NSTEMI dan UAP sebenarnya definisinya adalah ya angina ya, ACS dengan gambaran yang bukan ST elevasi ya. Jadi depresi ST segmen dan T inversi ini hanya sebagai kalau memang yang khas saja, tapi bisa jadi ada NSTEMI dan UAP yang tidak khas yang gambarannya bukan ST depresi maupun T inversi. Oke, untuk sindrom koroner akut kita harus tahu dulu nih yang namanya letak-letak ya atau kelompok-kelompok EKG ya, supaya kita tahu tadi maksudnya dua lead yang berdekatan itu apa ya. Dua lead yang berdekatan itu maksudnya yang punya site kategori yang sama ya. Misalkan untuk V1 V2 itu masuk ke septal ya, V3 V4 anterior ya, V1 sampai V4 itu anteroseptal, 1 AVL V5 V6 itu lateral ya, kalau 1 AVL V3 V4 V5 V6 anterolateral, kalau 2 3 AVF itu inferior. Nah, kalau EKG posterior itu ada yang namanya lead V7, V8, V9 ya. Nah, di sini dibilangnya sih none ya, karena memang kalau kita pakai 12 lead nggak ada buat baca EKG posterior, tapi kita bisa pakai EKG V7, V8, V9 ya. Nanti teman-teman bisa cari itu seperti apa kalau EKG belakang. Oke, nah ada yang namanya reciprocal lead. Kenapa kita harus tahu reciprocal lead ya? Karena ini bisa jadi clue ya. Misalkan di lateral ini ya, misalkan di AVL dan V5 V6 ini ada ST elevasi. Kita bisa lihat reciprocalnya gimana. Biasanya reciprocal itu kebalikan dari yang lead yang mengalami ST elevasinya ya. Berarti kalau di lead lateral itu ST elevasi, di reciprocal kita bisa lihat ada ST depresi ya. Kalau infak inferior ya, lead inferior, misalkan 2-3 AVF-nya ST elevasi, kita bisa lihat nih di 1 dan AVL dia ST depresi. Nah, makanya hati-hati ketika ada ST depresi di V1, V2, V3, V4 ya, belum tentu dia UAP atau NSTEMI. Bisa jadi itu karena adanya ST elevasi di posterior, teman-teman. Sehingga reciprocalnya V1 sampai V4-nya ST depresi karena di posterior ada ST elevasi. Jadi kalau kita temukan ST depresi di V1 sampai V4, itu perlu kita lakukan EKG posterior. Kalau kita ketemu pasien nih, dia ada ST elevasi, oke, kita langsung bisa bilang dia STEMI ya. Walaupun kalau kita juga bisa cek biomarker jantung juga bisa juga, ya, bisa ditemukan positif harusnya. Tapi kalau dia pasiennya tidak ST elevasi, nah kita perlu cek tahu dia UAP atau NSTEMI. Bagaimana caranya? Kita cek enzim jantung. Kalau enzim jantungnya meningkat, berarti sudah ada kematian sel-sel otot jantung. Kita bisa sebut sebagai NSTEMI. Tapi kalau ternyata tidak meningkat, ya kita bisa sebut sebagai UAP. Nanti ada cara kategori diagnosisnya nanti di akhir atau mungkin di video yang berikutnya akan saya bahas. Nah, untuk markernya itu ada myoglobin, dia onsetnya 1 jam ya. Jadi yang paling cepat puncaknya di 4-12 jam. Tapi dia kurang spesifik karena myoglobin ini ada di organ-organ lain termasuk otot rangka. Kemudian CKMB onsetnya 3-4 jam, puncaknya 24 jam, dia lebih spesifik. Lalu ada troponin onset 4-6 jam, puncak di 24-28 jam, ini paling spesifik. Ada yang lebih spesifik lagi nih buat kardiak ya. Namanya highly sensitive cardiac troponin. Ya, jadi ini khusus memang troponin yang ada di jantung, onsetnya 2 jam. Nah, ini yang sekarang menjadi utamanya untuk diagnosis.